Cukup pertemuan dari Ibu. Nah, kemudian ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Pertemuan sebelumnya sudah ada kesepakatan kelas dengan Ibu Adina. Boleh satu orang bacakan, tolong. Kesepakatan kelas sudah dibuat. Pertama, kehadiran minimal 95%. Nah, kehadiran minimal 95%. Berarti kalau kurang dari itu, berarti bisa dibilang Anda gagal. Tidak bisa mengikuti ujian. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Berpeluang maksimal 5 menit. Nah, izin maksimal 5 menit. Jadi melewati 5 menit bisa dibilang Anda alfa. Oke? Oke. Berpakaian rapi menggunakan ampal, nama dan lain-lain. Nah, itu teknik sendiri ya. Lihat kelengkapan Anda seperti apa, bajunya, kerapihannya, rambutnya. Kalau misalnya rambutnya udah mulai gondrong-gondrong, laki-laki silakan dipotong pangkas rambut. Keterlambatan 15 menit. Nah, keterlambatan maksimal 10 menit, 15 menit. Jadi kalau misalnya lewat dari itu, bisa dibilang Anda bolos atau apa? Ya, selamat. Isinya Bu, isi. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu disuruh. Mengumpulkan HP dan loggar. Nah, menggunakan HP dalam waktu jadi penggunaan HP itu apabila izinkan menggunakan HP, misalnya mengerjakan tugas dengan menggunakan HP. Nah, boleh Anda ambil dari loker. Kalau misalnya belum Ibu suruh menggunakan HP, silakan tuh ada kan HP-nya di dalam. Nah, wajib menjaga kebersihan kelas. Anda udah kelas 12 tentunya sudah melihat adik-adiknya seperti apa. Kalian itu menjadi contoh oleh adik-adiknya seperti apa kelas kalian. Lihat oleh adik-adiknya seperti apa. Maka kalian harus memberikan contoh yang baik. Baik aja tadi. Nanti tolong kita membuat dulu, kemudian ditunjukkan sama kita saja. Jadi segera. Oke. Nah, itu tadi kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama Bu Tina. Tentunya pembelajaran bersama Ibu juga mengikuti kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama Bu Tina. Oke. Nah, kemudian kumpulkan HP-nya dalam loker sama absen. Kalau misalnya Ibu panggil silakan bawa HP-nya. Adriani Putri Bonda. Aisyah. Amelia. Angel. Arif. Aina. Brenda. Dava. Diva. Iwo. Nabil Rahman. Dwi. Yang jumlah sama siapa? Fadli. Faida. Pandu. Misi taruh. Bu, misi taruh ya, Bu. Tadi ada Bu Tina di sini, Bu. Misi taruh ya. Awas. Awas. Iya, Bu ya. Vira. Ibnu. Ada, Bu. Apa? Muhammad Ikhlas.
piket dong. Saya nggak bilang. Saya mau kira piket dong kali. Sim. Kalau impaknya Ananda Pak. Bisa gini ya? Nah, kemarin sudah apa yang sudah diberikan oleh Bu Tina mengenai pembelajaran sampai mana? Pembelajaran dan nilai Pancasila. Lagi? Pengenalan CPTP ya? Nah, pada pembelajaran ini kita sudah masuk ke elemen Pancasila mengenai Pancasila sebagai nilai kodratif. Apa itu kodratif? Kalian tahu? Nah, sebelum itu Ibu mau menyampaikan TP kita pada pagi hari ini, yaitu Ananda mampu mengidentifikasi Pancasila sebagai nilai kodrat. Kita sudah sama ya, tadi saya video, yaitu perang suku di bawah kita yaitu menewaskan 13 orang. Piket lah Bu. Sekarang baca aja dari permasalahan yaitu korban perang di suku Wamena. Kalau Ananda lihat kasus ini, apa yang ada di pikiran Anda? Penjahat. Ada apa lagi? Konflik. Nah, apa lagi? Apa yang ada di pikiran Ruby tentang permasalahan ini? Gimana kalau ada perang? Gimana rasanya kalau ada perang? Kacau. Kacau kalau ada perang. Kenapa sih perang itu bisa terjadi? Karena adanya konflik. Konfliknya kenapa? Perselisihan. Yang paling utama nih ya, karena tidak Ayo suara. nilai Pancasila. Nah, di dalam Pancasila itu ada apa aja? Ada 5. Yang pertama, yang kedua, kerajaan, yang ketiga, yang keempat, nah, yang kelima. Nah, kalau misalnya ada perang kayak gini berarti tidak mengamalkan nilai yang mana? Yang ketiga yaitu persatuan. Nah, kenapa yang membahas mengenai perang ini? Karena berkaitan dengan nilai kodratif. Kodrat itu adalah sesuatu yang semestinya kita miliki. Oke, tidak dibuat oleh negara, tidak dibuat oleh pemerintah, tidak dibuat oleh sekolah, tetapi memang harus dimiliki oleh semua orang. Contohnya, itu kodrat untuk hidup, kodrat untuk beribadah. Ada dibuat oleh negara beribadah itu. Nah, dari sebelum ada negara sudah disuruh untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi itulah yang dinamakan kodratif atau yang seharusnya kita miliki. Apa kaitannya dengan Pancasila? Nah, kalau menurut Yuran 2003, ya Pancasila ini nilai yang pertama sampai yang kelima mencerminkan suatu perspektif atau sebuah pemikiran dari keutuhan integritas kodrat manusia. Nah, kodrat itu kan banyak, ya kan? Dari sekian banyaknya, menurut Yuran itu ada 4. Yang pertama, keberadaan manusia itu merupakan adaan yang diciptakan. Tahu maksudnya? Begitu. Nah, bahwa hakikatnya manusia adalah ciptaan dari Tuhan Yang Maha
lagi Allah. Jadi wajib kita beriman kepada karena kita diciptakan oleh Allah. Nah, yang kedua, manusia itu tidak bisa hidup sendiri dan memunculkan diri dari keberadaan yang lain. Gimana maksudnya? Jadi manusia itu adalah makhluk sosial. Bisa Luki hidup sendiri, Luki? Gak bisa. Kenapa? Hampa kata Luki kalau hidup sendiri. Kalau kata Dava, kenapa kita nggak bisa hidup sendiri, Dava? Nah, karena saling membutuhkan. Bisa Nanda angkat meja sendirian di lapangan? Tidak. Nah, butuh kan? Nah, bisa Nanda membangun rumah sendirian? Bisa. Itu tetangga, butuh masyarakat. Boleh dikatakan manusia tidak bisa hidup sendiri. Kalau kita kaitkan ke Pancasila, dari yang 5 itu berkaitan dengan apa? Ada keempat. Kata nah, kalau misalnya lain, yang lain berkaitan dengan Pancasila. Kalau yang lain berkaitan dengan Pancasila sila berapa? Ada yang tahu? Sila berapa? Kalau misalnya tentang kemanusiaan ini? Berapa? 2, kata Dava. Ada lagi? Dapat yang lain? Nah, kalau misalnya mengenai keberadaan manusia itu berkaitan dengan Pancasila kan? Yaitu tentang kemanusiaan. Jadi kita membutuhkan orang lain, bekerja sama dengan orang lain, itu berkaitan dengan Pancasila sila kedua. Kemudian sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan ruang hidup yang nyata, membangun relasi dengan orang lain. Nah, ini contohnya. Manusia ini kan sudah bersama. Misalnya ibu sama Luki, sama Dava, sama Aina. Nah, sudah bersama dalam suatu adat. Bisa nggak kita hidup rukun kalau misalnya tidak ada aturan? Ya, nanti ibu sama sama Luki, sama Dava, sama Aina, juga kalian. Nah, jadi di suatu tempat kita perlu wadah atau organisasi untuk membentuk suatu perkumpulan atau tempat sehingga apa ya, kita sebagai makhluk sosial dapat merasakan amannya. Oke, jadi di situ ada aturan, ada norma. Kalau misalnya kita membentuk suatu aturan, maka kita perlu gimana cara membentuk aturan? Kita perlu apa? Bermusyawarah. Nah, kalau kita bermusyawarah berkaitan dengan sila berapa? Nah, berkaitan dengan sila keempat. Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Luki, dalam nomor 3 berkaitan dengan sila berapa, Luki? Empat. Lalu dapat? Yang ketiga? Ya. Yang ketiga? 4. Keempat. Angel. Kalau yang kedua berkaitan dengan sila berapa, Angel? Yang nomor 2? Ketiga? Dua. Kemanusiaan? Nah, yang kedua. Jadi yang pertama tadi berkaitan dengan sila berapa? Yang nomor 1? Yang kedua? Yang kedua? Yang ketiga? Yang kelima? Yang keempat? Belum tahu kan? Keberadaan manusia adalah roh yang menghubung. Gimana maksudnya? Ini fisik ibu, ya kan? Ini fisik ibu. Kemudian di dalam diri ibu ada yang namanya roh, ada yang namanya hati nurani. Di sini ada yang namanya pikiran, di sini ada yang namanya perasaan. Itu yang dinamakan roh. Nah, untuk apa sih kita punya pikiran? Tentu untuk berpikir. Untuk apa sih kita punya hati nurani? Nah, untuk merasa. Manusia itu merupakan makhluk yang merasa. Kita punya hak tapi dinikahi oleh orang lain, maka gimana rasanya? Sedih, nggak mau kan? Nah, jadi berkaitan dengan sila kelima. Yang keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena semua itu harus adil. Ada yang butuhnya ini dikasih ini, ada yang perlu haknya ini dikasih ini. Jadi semua itu berkaitan dengan sila-sila ke. Kemudian, nah, hakikat kontrak manusia ada 3.
Juara. Kemudian yang kelima yaitu melihat jasmani dan rohani. Kayak yang bilang tadi, ini fisik itu berarti itu ada perasaan, ada hati nurani, itu ekonomi dan haknya. Ada yang ditanyakan? Enggak. Ya. Korupsi itu termasuk pelanggaran sila apa? Korupsi termasuk pelanggaran sila keberapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau anda berisi sila berapa? Dua. Yang lagi nggak? Lagi? Nah, sebenarnya korupsi itu merupakan permasalahan yang kompleks. Karena banyak di situ yang dilanggar. Yang pertama, kalau kita lihat ya, korupsi. Sekarang yang baru-baru korupsi apa? Pendidikan. Pendidikan. Pendidikan lagi. Iya, makanan terkenal Surabaya. Binatang. Udah tahu kan? Nah, kalau dilihat, masa dia makan uang untuk memberi makan hewan, itu gimana? Nah, kalau sudah kita lihat sila pertama, kalau di dalam aturan Islam boleh nggak makan hak orang lain? Korupsi sama mencuri sama atau tidak? Sama-sama melanggar hak orang. Kalau kita lihat sila kedua kemanusiaan, nah itu ada nggak ada, kemudian, nah nggak ada memikirkan orang lain, jadi kemanusiaannya tidak ada dalam dirinya. Kemudian kalau sila ketiga, bisa dia memicu perpecahan, kan? Kalau misalnya yang keempat kerakyatan, dia bisa mengancamkan kebijakan. Misalnya kita kan sudah punya aturan ya tentang undang-undang, tapi dia langgar, berarti dia melanggar kan? Itu yang keempat, ya kan? Nah, kemudian yang kelima keadilan. Haknya yang seharusnya untuk tadi misalnya kebun binatang, haknya untuk hewan, yang juga harusnya untuk anda semua makanannya, malah berarti korupsi merupakan permasalahan yang kompleks. Yang baru semua dinilai, jangan sampai ya anda semua di kelas ini, terutama di kelas ini melakukan korupsi, baik itu yang kecil, apa itu korupsi yang kecil maupun yang besar. Oke? Lagi yang ingin bertanya? Ada yang belum pahami mungkin? Apa tadi yang belajar lagi? Selain itu, yang pertama tadi apa? Tadi kok apa yang ditanyakan? Kenapa? Kalau yang kedua kenapa? Perbedaan. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan melakukan diskusi secara berkelompok. Gimana tidak satu kelompoknya? Spin. Normal nggak? Akan ditulis? Enggak boleh ini 1 2 3. Buat orang aja kalau tentu. Iya, apa namanya? Berhitung aja. Silakan. Spin apa? Itu spin sekali tadi. Kenapa kalau itu? Enggak beli. Nanti dulu. Ini mau kayak kita spin. Kalau udah ingat Bu. Tidak, Bu. 1 2 3. Ini ku depan. Oi, halo. Ya, ini Pak Bogi.
Arif Ramadan. Alin. Amelia Altay. Terima kasih, Dek. Arif Ramadan. Arif Ramadan. Arif. Sudah aja Arif kan. Bawa kencang ya. Dalam mana? Ini gue tahu. Ejar kiri jalan. Oh, ini. Agak lama ini kiri jalan ya. Asal tapi apa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap OTP. Ini bawa sana. Wah, masih lain. Mau tahu aja gua berapa? Karena masalahnya. Lando. Kenapa? Dua. Nggak gila. Isan ada. Kuat. Oh, Pak Famil. Hai, ayah. Enggak ada ambil lah. Woi, nyanyi aja kapok. Oke. Ini mandi nyanyi sih selesai. Asal awak sudah kaki. Mana Bas? Mana Bas? Dari sana. Kita juga. Main dong. Ada umpan orang.
Zim. Lah, pas Bu. Yang terakhir pas ya kelompok. Nah, itu terakhir lo. Nah, itu terakhir lo. Boy, lagi. Gila ya. Oh, gua itu masuk wah, enggak mau mah. Wah, kondisi. Tidak ada komentar, tidak ada menolak. Tapi pemilihannya fair tadi. Ya, fair kok. Kalau dihitung sampai 6 gitu dia kelompoknya nah. Ya, Bu. Nah, juga per kelompok lagi. Itu per kelompok. Ada nih, itu aja. Tidak itu. Boleh.
Jadi masuk belah kanan. Dan panggil boy. Oke? Kalau ibu bilang tidak, silahkan tepuk tangan. Sebanyak 3 kali. Bisa kita coba. Tahu tadi yang sama kalau bisa sambung? Ini bilang apa? Dua. Tiga. Oke. Kita coba ya. 1, 2, 3. Instruksinya adalah dari sebuah kasus. Kalau misalnya terbaru dari tahun 2026 sampai 2024. Paling lama dari 2024. Pokoknya kasus, sebuah kasus dari 2026 sampai 2024. Salah satu aja ya. Tuliskan sumbernya. Nah, kasus itu dianalisis. Benarkah instruksinya ya? Yang pertama, Ananda mencari sebuah kasus dari tahun 2024 atau sampai 2026. Ini salah satu dalam rentang waktu 2024 sampai 2024. Kemudian dituliskan sumbernya. Sumbernya jangan Wikipedia. Misalnya Kompas, pokoknya berita-berita. Ya, pakai HP. Nanti salah satu pakai HP untuk mencari sumbernya. Kemudian dianalisis. Nah, tadi kita belajar apa? Nilai dihubungkan dari kasus tersebut apa nilai kuadrat yang berkaitan dengan kasus tersebut. Kemudian bagaimana solusinya, solusi dari kasus tersebut. Kemudian buatkan juga min map atau peta konsep. Dari yang sudah Anda buat itu, buatkan peta konsepnya seperti apa. Oke? Bisa? Bisa? Semuanya bisa? Kalau misalnya ada yang siap bekerja, silahkan ditulis silahkan. Oke? Silahkan bekerja, jangan lupa satu ambil HP. Berapa?
Wih, di taman-taman. Jadi diskusi apa lalu soalnya itu tempat kamu. Ah. Yo. Maafnya tugasnya. Nampak dengan kepala kepala. Malah. Pindah sini.
Sudah semuanya? Pak, Bu.
Ini ada presentasi. It's time to begin third lesson. Tugas ya. Silakan nanti dilanjutkan. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan presentasi dari masing-masing kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Silakan dipresentasikan hasilnya di pertemuan selanjutnya. Oke? Jangan lupa diselesaikan di rumah. Assalamualaikum.